Kalau Anda punya impian, pegang kuat impian Anda. Jangan sampai ada yang mengambil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semua Bapak Ibu. Oke, senang sekali hari ini kita bisa bertemu secara virtual ya di Open Nasional yang dimana dihadiri ribuan orang ya dari seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu luar biasa sekali tadi penjelasan dari Bapak Edi ya tentang peluang bisnis, dan betul ya bahwa peluang bisnis saat ini adalah peluang bisnis yang bisa dijalankan di mana saja. Jadi kita bisa jalankan bisnis di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan tentunya berbasis dengan produk kesehatan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Nah, hari ini saya bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu semua, enggak. Tapi hari ini saya sekedar men-sharingkan tentang perjalanan saya. Ya, saya dulunya seperti apa ya, berproses ya, gimana caranya saya mengenal bisnis dan akhirnya bisa berada di titik ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, siapa sih di antara Anda yang kepingin sukses? Nah, saya yakin semua di antara Anda itu ingin sukses. Jadi ini adalah pertanyaan yang konyol bisa dikatakan seperti itu. Karena semua orang mau sukses. Tapi coba Anda bayangkan, ya, berapa banyak orang yang betul-betul berhasil. Nah, jadi artinya adalah ucapan ingin berhasil itu tidak menjamin bahwa kita betul-betul bisa berhasil. Betul ya? Nah, berarti Anda harus melakukan sesuatu atau ada peluang yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, luar biasa sekali karena saya sekarang ini lagi di rumah, dan seluruh tim-tim kami semuanya yang tadi berbicara ya, ada Pak Rocky Stefan, luar biasa ya, beliau anak muda tapi punya spirit yang luar biasa, ada Pak Sulisno ya, luar biasa, dan MC kita juga ya. Nah, dan Bapak Ibu menarik ya, karena bisnis ini bisa dijalankan secara virtual. Ya, jadi kemarin ya ada kondisi ya COVID-19 ya, di mana semua orang ya, mengalami penurunan ya, baik penurunan omset, dan saya pribadi juga di awal berpikir, aduh gimana ya, jangan-jangan bisnis saya juga turun di bisnis ini. Nah, akhirnya ya, saya nunggu 1 minggu, ternyata luar biasa, bisnis kita justru stabil, dan sekarang di bulan ini justru bisnis kita itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Kenapa bisa Bapak Ibu? Karena pertama, kita bergerak di produk kesehatan. Jadi kita bisa menjalankan bisnis ini dengan cara basicnya itu adalah produk kesehatan. Terus yang kedua bisa dijalankan virtual. Nah, ini menariknya. Dan yang ketiga apa? Kita bisa ya, yang ketiga ya, ini penting. Kita bisa mengajak juga beberapa teman kita, membantu mereka yang kena dampak ya, dampak gara-gara virus corona ini. Mungkin ada yang di PHK. Ini yang menariknya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya coba men-sharingkan ya, men-sharingkan tentang proses saya membangun bisnis ini ya. Ya, sabar, saya coba dulu. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini coba Anda bisa lihat ya di slide. Ya. Nah, melihat peluang bisnis di masa krisis ya, melihat peluang di masa krisis. Nah, sekarang ya, kalau kita bisa lihat ya, bahwa sekarang begitu banyak orang di PHK ya, begitu banyak orang di PHK, begitu banyak orang yang mungkin ya tidak di PHK tapi gajinya mengalami penurunan ya, karena dipotong oleh atasan. Karena mau apa lagi? Karena ya bosnya mengalami kerugian. Nah, ini jadi masalah. Nah, akhirnya sekarang orang mulai sadar, mulai berpikir atau mencari bisnis yang bisa dijalankan secara fleksibel. Nah, inilah kenapa bisnis ini menjadi salah satu jalan yang bisa kita tempuh. Saya pun merasakan hal yang sama selama 3 bulan ini ya. Di awal pandemi ini saya merasa agak khawatir di awal. Tapi belakangan, luar biasa. Ternyata bisnis ini sangat menjanjikan sekali. Bahkan saya pribadi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena diberikan peluang informasi ini. Ya, luar biasa sekali. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada di antara Anda yang ingin bertanya, seperti apa sih saya sebenarnya? Apakah orang di bisnis ini, ya, di bisnis TNS ini adalah yang bisa berhasil hanya orang-orang yang pintar gitu, yang akademis seperti tadi pembicara kita ya, Pak Edi, luar biasa, beliau adalah salah satu direktur ya di perhotelan gitu, manajer ya, direktur di perhotelan, luar biasa. Beliau sangat akademis. Nah, saya ini Anda bisa lihat ya, masa lalu saya ini
tidak ada tampang-tampang suksesnya. Bisa dikatakan saya ini termasuk anak yang berandal. Ya, kalau teman-teman saya ada yang rankingnya ranking 1, ya saya ini rankingnya ranking terakhir gitu. Nah, kalau teman-teman saya yang pintar ini saya juluki dia bureng ya, buru ranking. Kalau saya bureng tapi burengsek seperti itu. Nah, ini kondisi saya di saat saya masih muda. Jadi kalau Anda lihat tidak ada tampang-tampang suksesnya. Kerjanya cuma hura-hura Bapak Ibu. Ya, kerjanya cuma hura-hura. Tapi luar biasanya kok orang seperti saya juga bisa berhasil. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Nah, makanya saya senang dalam bisnis ini karena tidak memandang latar belakang Bapak Ibu. Tidak memandang latar belakang. Ya kan? Nah, kerjanya saya dulu ya tiap malam minggu clubbing seperti itu ya, tiap malam minggu clubbing, pulang pasti ya teler gitu. Itu masa lalu saya gitu, gelap banget gitu, tidak ada tampan-tampan suksesnya. Orang tua marah tiap hari ya, bahkan saya pribadi itu jarang nginap di rumah karena seringnya bergaul nginap rumah teman. Nah, jadi artinya ya apa ya, bisa dikatakan saya berandal banget. Nah, tetapi Bapak Ibu ya, jangan salah bahwa orang berandal juga itu kepingin sukses. Nah, jadi kebanyakan orang hanya melihat dari saat itu, kondisi saat itu. Mereka tidak melihat bahwa mereka juga ini punya masa depan, mereka punya impian untuk sukses. Nah, akhirnya singkat cerita, di titik itulah saya diperkenalkan sama teman SMA saya. Kebetulan teman SMA saya ini adalah dia termasuk ketua OSIS. Saya diperkenalkan di sini. Nah, di awal saya diperkenalkan Bapak Ibu, jujur saja saya tidak negatif sedikit pun. Kenapa saya tidak negatif? Karena pertama saya butuh peluang gitu. Dan saya bersyukur mendapat peluang. Nah, banyak orang ketika diajak bisnis belum apa-apa sudah negatif, ya belum dijelaskan secara detail sudah negatif, pikirannya sudah aneh-aneh. Ya, padahal mereka juga butuh peluang. Nah, saya dulu tidak. Ya, saya dulu justru berpikir positif. Diajak, akhirnya satu hari saya diajak, ya besoknya saya sudah langsung bergabung full membership, gitu. Nah, orang tua saya tidak mendukung, ya bapak saya tidak mendukung. Nah, bahkan saya ngotot ngotot minta duit sama orang tua untuk jalankan usaha ini gitu. Waktu itu saya langsung mengambil paket yang sekelas silver lah seperti itu. Nah, akhirnya Bapak Ibu sudah saya jalankan usaha ini. Nah, ketika saya jalankan usaha ini, rambut saya masih gondrong nih, celana saya masih robek-robek ya. Saya jalankan dalam kondisi seperti itu. Nah, tetapi luar biasanya bulan depan sebulan saya jalankan, bonus saya sudah diangkat 3.900.000. Saya berpikir luar biasa. Baru jalankan 1 bulan, iset itu pun belum ada tampang-tampang sukses, tidak ada latar belakang orang yang berhasil, tapi bisa punya penghasilan 3,9. Di situ saya klik. Saya berpikir, baru 1 bulan aja sudah hasil seperti itu. Gimana kalau saya jalankan setahun, 2 tahun, 3 tahun? Disitulah titik balik saya serius membangun usaha ini. Disitulah saya merubah penampilan. Mulai lebih rapi, dulunya kan gondrong, mulai lebih rapi lagi. Seperti itu. Dulunya clubbing, akhirnya saya tinggalkan semua seperti itu. Akhirnya sedikit demi sedikit perubahan itu terjadi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya lewat bisnis ini saya bisa mencapai membeli mobil pertama saya dari hasil keringat saya. Ini waktu saya peringkat bintang 7. Nah, mungkin ada di antara Anda mengatakan, aduh Pak Hendra ini terlalu berlebihan. Mobil seperti itu dipamer. Ini bukan pamer, tapi ini adalah perubahan. Ya, jadi saya tidak bicara tentang nilai dari pencapaian, bukan, tapi saya melihat proses saya mencapai ini. Ingat, saya orang berandal tapi bisa mencapai ini. Gitu. Ini yang menarik. Nah, waktu itu saya masih mahasiswa, Bapak Ibu. Mahasiswa tapi sudah bisa membeli mobil dari hasil keringat saya sendiri. Nah, ini 1,5 tahun saya jalankan di sini. Nah, jadi kalau mau dipikir ya, teman-teman saya banyak yang naik mobil, ya, tetapi sayangnya mobil dari orang tua. Jadi ini menarik, saya merasa agak bangga karena ini bukan mobil orang tua tapi mobil dari hasil keringat saya sendiri. Yang dimana notabene saya dulu orangnya berandal tapi bisa. Nah, ini perubahannya. Akhirnya saya jalankan lagi Bapak Ibu. Nah, beberapa tahun kemudian saya serius membangun usaha ini. Akhirnya saya mencapai peringkat bronze layer. Nah, ketika bronze layer ini yang menarik. Saya dapat reward family car. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya. Waktu itu saya masih kuliah loh. Ya, belum sarjana ya. Bahkan ya, waktu kuliah itu nilai saya hancur banget. Ya. SMA saya ranking terakhir ya. Jadi kalau ada yang mau tahu saya ranking berapa, waktu SMA gampang. Hitung jumlah siswa itu ranking saya. Jadi kalau siswanya 40, ya saya ranking 40. Jadi luar biasa. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu. Saya bersyukur dengan kondisi saya yang tidak terlalu pintar, agak goblok. Saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Karena untuk saya goblok. Ya kan? Kalau saya pintar, pasti saya analisa bisnis.
Ya, saya analisa dulu gitu. Diajak bisnis saya pikir-pikir dulu ya, saya analisa gimana kalau gini, gimana kalau gini, gimana kalau join nanti tidak untung gimana? Gimana kalau produknya tidak laku? Saya pasti akan berpikir. Untung saya goblok, makanya percaya aja gitu. Ya. Dan bersyukur ya karena saya dulu ranking terakhir, jadi saya mudah percaya orang. Nah, ketika masuk usaha ini gampang, tugasnya nyontek doang gitu ya. Jadi saya nyontek, upline saya ya, ada Ibu Lili, ada Pak Luis Tendian, saya tinggal nyontek. Ya, nyontek, ada Pak Agus Trilarsono, ya Pak Rudian Nur tinggal nyontek apa yang dilakukan beliau. Ini menariknya, Bapak Ibu. Nah, akhirnya di titik ini saya dapat family car. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini menarik. Nah, saya dapat mobil BMW. Ya, BMW. Nah, ini menarik. Nah, kalau Anda lihat ini saya modif ya. Velgnya saya besarin ya. Sorry, bukan besarin, beli velg yang besar gitu ya. Nah, ini. Nah, karena memang dulu saya suka hobinya itu mobil, hobinya itu balap gitu. Tapi zaman dulu balap liar gitu. Terus kalaupun ikut balap ya mobilnya standar. Tetapi dari usaha ini luar biasa, saya bisa memiliki apa yang menjadi impian saya. Nah, ketika saya naik mobil ini luar biasa. Selalu orang pasti di dekat rumah saya pasti balik. Kerjanya apa? Kerjanya apa gitu. Ya kan? Nah, kerjanya apa? Saya ngomong saya kerjanya penjual obat. Dia nggak percaya gitu karena di sekitar tempat tinggal saya hanya satu BMW gitu. Ini yang menarik sekali. Nah, jadi Bapak Ibu di sini saya terima reward mobil waktu itu umur saya kalau nggak salah 28 tahun. Nah, dan saat itu saya sudah nikah ya. Saya nikah umur 22 tahun. Ini istri saya. Nah, istri saya itu waktu itu nikah umurnya masih belasan tahun ya, 18 tahun. Nah, jadi saya menikah muda, akhirnya saya kerja keras, akhirnya dapat mobil BMW. Nah, jadi ini sekarang mobil, sayangnya sekarang mobil ini saya jarang pakai lagi karena istri saya yang pakai, Bapak. Istri saya ke pasar sekarang naik BMW. Nah, ini menarik sekali. Nah, jadi ke pasar naik BMW, antar anak-anak naik BMW. Nah, saya berpikir ya, kalau saya flashback ke belakang, bersyukur banget ya. Saya membangun Bistiansi, kenal Bistiansi. Dan saya bersyukur karena kerja keras di BSI ini. Karena hasil yang dulu saya impikan itu ternyata sedikit demi sedikit terwujud. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Anda punya impian, pegang kuat impian Anda. Jangan sampai ada yang mengambil. Karena jujur aja Bapak Ibu, lingkungan kita ini membuat kadang kita susah untuk berpikir sukses. Kadang kita susah untuk berpikir maju. Karena orang-orang ya kadang berpikir, ya mengatakan kepada kita kadang, aduh mimpi lo, masa mau sukses gitu. Kadang seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu saya katakan sama Anda, jaga impian Anda kuat-kuat, jaga impian Anda baik-baik. Apa yang Anda impikan sudah tentukan, cari gambarnya, tempel di dream book Anda, tempel di dinding rumah Anda, ya. Dan Anda kerja untuk mencapai itu. Nah, ini luar biasa. Ya. Terus setelah itu Bapak Ibu, nah saya dapat reward lagi kapal, ya. Nah, ini menarik sekali. Ya, kapal ya, kapal pesiar ya. Dan ini saya uangkan 25.000 US dollar. Nah, ini menarik sekali. Nah, oke. Nah, terus tentunya keluar negeri. Impian saya Bapak Ibu dari dulu itu kepingin keluar negeri. Nah, ini impian saya ya, dari dulu kepingin keluar negeri. Alhamdulillah dari usaha ini sudah total 34 negara. Jadi banyak banget ya dari Singapura. Pertama kali keluar negeri Singapura. Ya, pertama kali keluar negeri lewat bis ini ke Singapura. Itu pun saya sudah senang sekali. Kenapa senang? Karena tidak pernah keluar negeri Bapak Ibu. Ya kan? Nah, dan akhirnya terwujud satu-satu. Ini di Singapura ya. Nah, terus Anda bisa lihat ya Singapura ya, Turki, Jepang, China. Nah, terus saya pernah juga nih kalau pesiar. Nah, di sini bulan madu. Ya, saya bulan madu. Kenapa saya katakan di sini bulan madu? Karena dulu waktu pacaran itu jarang nongkrong gitu. Waktu pacaran sama istri saya ya, jarang nongkrong gitu. Jarang malam mingguan ya. Bahkan saya tiap hari tiap minggu itu putus dengan pacar saya yang dimana istri saya sekarang itu putus tiap malam minggu. Kenapa putus? Karena janjian nonton nggak jadi terus. Gara-gara lagi presentasi, ya, lagi pertemuan, ya, lagi urus bisnis gitu. Nah, jadi hampir tiap minggu saya tidak punya waktu untuk pacar saya waktu itu. Ya, tetapi Bapak Ibu, saya bukan tidak punya waktu karena hura-hura enggak, tapi saya membangun bisnis. Nah, akhirnya ya sudah. Istri saya juga menikmati kan seperti itu. Akhirnya keluar negeri. Nah, ini menarik, makanya saya katakan sama Anda, bagi Anda yang punya pacar, jangan terlalu mati kiri sama pacar Anda. Jangan terlalu terlalu banyak kasih waktu ke pacar. Mending Anda kerja keras deh. Karena kalau Anda kerja keras, Anda gampang nikahnya, terus gampang menikmati hidupnya. Serius Bapak Ibu. Karena banyak orang itu terlalu banyak menyisihkan waktu untuk pacaran. Dia lupa bahwa mereka harus berjuang untuk
ketika mereka sudah nikah gitu. Jadi saya punya prinsip mending ya pacaran ketika sudah nikah. Nah, seperti itu ya. Ketika sudah nikah baru Anda pacaran. Ketika sudah nikah baru kemana pacaran setelah nikah. Gitulah Bapak Ibu ya. Nah, terus ini keluar negeri stadion bola ya. Kalau Anda suka bola, jujur saja saya nggak terlalu suka bola sih ya. Cuma karena diajak keluar negeri ya mau nggak mau ya harus ke stadion bola. Nah, ini Anda bisa lihat ya ada di Barcelona, di Valencia gitu. Ini semuanya gratis dari BCD. Terus ini di MU ya. Nah, ini perjalanan keluar negerinya Bapak Ibu. Nah, jadi bagi Anda yang punya impian keluar negeri ya, ayo Bapak Ibu, Anda wujudkan. Ya, karena apa ya? Percuma dong kita belajar geografi dulu ya. Kita belajar ini negara A, negara B, negara C, tapi Anda tidak pernah injakan kaki Anda di sana. Seperti itu. Ya, Anda jangan sampai hidup sampai mati, tapi Anda tidak pernah injakan kaki Anda di luar negeri. Nah, artinya ngapain Anda belajar geografi? Nah, ini menariknya Bapak Ibu ya. Nah, banyak sekali, hampir 34 negara sampai bosan sendiri. Kadang dalam setahun itu bisa 3 kali perjalanan ke luar negeri ya. Kadang One Piece nelpon, halo Pak, siapkan paspor ya. Mau kemana nih? Ini ke luar negeri. Kadang kayak gitu. Halo Pak, siapkan ya paspor ya ke luar negeri lagi. Kadang setahun 3 kali sampai bosan ke luar negeri, sampai bosan gitu. Ya, tetapi ya luar biasa lah. Itulah bisa saya katakan ya nasib seorang demon itu. Ya, terus ini di Korea Selatan ya, ini saya sama istri lagi ke Korea Selatan. Ya, jadi kebayang ya, dulu pacarannya nggak pernah ya, nongkrong pacaran itu nggak pernah, tapi kita pacaran setelah nikah ini. Nah, ini di Korea Selatan ya. Beda ya. Memang kalau keluar negeri itu latar belakangnya itu mempengaruhi. Jadi ketampanan seseorang itu dilihat kalau difoto dari latar belakangnya gitu. Jadi walaupun Anda ganteng kok latar belakang foto Anda kurang menarik kayak ya gimana ya seperti itu. Ya. Nah, terus Bapak Ibu, ini rumah pertama saya dari hasil bisnis ini. Waktu itu saya beli ketika peringkat bintang 7 ya, bintang 7. Nah, ini rumah pertama saya sekarang harganya 1 miliar. Nah, ini luar biasa ya. Nah, jadi begitu banyak perubahan ya, begitu banyak perubahan yang saya alami. Kebayang ya, saya anak brandel ya, kerjanya cuma hura-hura, tapi kok bisa berhasil di Tiansi gitu. Karena apa? Kerjanya Tiansi gampang ya, cuma cerita doang tentang bisnis gitu, ajak doang di seminar online, itu doang kerjanya gitu. Itu yang menarik bagi saya. Nah, terus sedikit demi sedikit. Nah, ini baru-baru 2019 saya membeli rumah yang harganya 3 miliar ya, 3 miliar. Dan menariknya umur saya itu masih umur 32 tahun waktu itu. Ya, istri saya umur berapa ya? 27 tahun waktu itu sudah saya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik. Nah, ketika mau beli rumah ini ya, kan di pameran ya. Semua orang disebut namanya, dipanggil satu-satu, yang Indian kan, ya, yang mau beli kan dipanggil. Nah, ketika nama saya dipanggil, ya Bapak Hendra Saputra. Saya ini sudah berdiri di depan dia, gitu. Sudah berdiri di depan itu MC-nya. Kan MC yang panggil. Oke, Pak Hendra Saputra, silakan naik panggung untuk pilih unit. Ya, untuk pilih nomor berapa ya, unitnya yang mana gitu. Nah, saya sudah di depannya gitu. Dengan istri saya di depannya. Terus dia ngomong lagi, halo Pak Hendra Saputra, tolong Pak dipercepat. Silakan naik panggung. Padahal saya sudah di depannya loh. Saya bingung. Terus saya ngomong, Pak, saya Pak Hendra. Oh, Bapak, silakan Pak. Kenapa saya bayar? Kenapa kayak gitu? Karena ini harga rumah ini tersebut adalah termasuk harga yang sangat mahal ya, 3 miliar. Dan dia tidak menyangka bahwa ternyata yang beli rumah ini adalah anak muda. Seperti itu. Luar biasa ya. Nah, ini yang menarik bagi saya. Biasanya kan yang sudah berumur. Ini anak muda Bapak Ibu. Nah, ya ini ya Anda bisa lihat pemandangannya. Nah, jadi satu persatu impian saya terwujudkan. Nah, terus Bapak Ibu, nah ini yang sementara saya membangun ya TN Center. Jadi kalau Anda bertanya, selama corona ini ngapain Pak? Ya, selama corona ini ngapain? Ya, saya corona itu ya membangun bisnis secara online, terus apalagi membangun TN Center. Nah, saya bingung, teman saya juga heran. Kok ini orang corona bukannya menghemat duit, mengeluarkan duit untuk membangun TN Center? Iya Bapak Ibu, ya, jadi tiap hari yang saya kerjakan adalah bagaimana caranya ini TN Center cepat selesai. Nah, jadi bahkan saya desain sedemikian rupa, saya ikuti keinginan saya. Jadi kalau Anda lihat ya,
Nah, ini saya sekarang lagi di ruangan kerja saya. Jadi saya desain ruangan kerja saya sedemikian rupa, saya kasih atap, saya kasih jendela yang besar yang bisa diputar, lampunya sedemikian rupa. Karena apa? Ya, saya kepingin seperti ini gitu. Saya kepingin apa yang saya mau, yang saya inginkan, saya ingin wujudkan gitu. Teman saya kadang ngomong, loh, kok ini jendelanya ini berlebihan, terlalu tinggi, terus bisa terputar lagi. Terus saya ingin ngomong, ini kan uang saya gitu. Makanya Bapak Ibu, ayolah. Enak banget kalau kita bisa sukses di saat masih muda. Jadi selera kita, impian kita yang dulu ya di saat muda itu tertunda bisa diwujudkan karena kita masih punya penghasilan yang besar dan kita dalam kondisi masih muda. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini lagi bangun Tian Center ya. Nah, ada ruang meetingnya. Jadi bahkan ruang meetingnya itu ya saya lihat atap, loh, kok atapnya ini biasa banget. Aduh, kayaknya harus dirubah gitu. Jadi konsep Tian Center ini seperti kafe. Tetapi menariknya ini adalah Tian Center, kerjanya orang presentasi gitu. Bahkan saya kasih yang terbaik, kasih AC 2PK ya, semuanya bagus lah. Pokoknya TV 55 inci. Kenapa, Pak? Karena saya melihat teman saya bangun kafe. Kafenya bagus banget, tetapi omsetnya kadang lebih kecil daripada omset kita di bisnis ini. Nah, tapi kafenya bagus banget gitu. Makanya saya berpikir, masa mereka kafenya bagus banget padahal duitnya dikit ya. Nah, di sini hasilnya besar, masa kantornya harus biasa aja gitu, Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, tuh. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa perubahan itu nyata. Ya. Nah, ini di awal saya membangun bisnis ini ya, sedikit demi sedikit ya. Dari yang mobil Vios hitam ya. Kalau Anda lihat mobil Vios hitam ya. Nah, yang ini ya. Ini adalah mobil ketika saya masih kuliah ya. Dari orang tua. Nah, setelah itu saya beli sendiri dari uang keringat saya. Nah, banyak. Akhirnya Fortuner, dapat mobil Fortuner, ini reward dari bisnis ini. Terus BMW. Nah, terakhir adalah mobil Jaguar. Ya, nah ini adalah mobil yang saya beli tahun lalu gitu. Dan ini mobil Bapak Ibu, bukan cuma mahal, pajaknya aja mahal Bapak Ibu. Pajaknya aja itu 20 juta per tahun. Kebayangin. Dan saya bayar pajak 20 juta per tahun. Kondisi ini pas bulan ini gitu ya, bulan ini pas corona, membangun kantor Tiansi, terus bayar pajak mobil Jaguar 20 juta. Kebayang tidak? Corona lagi, luar biasa. Makanya Bapak Ibu, saya bersyukur sekali berkat Tiansi ya, dalam kondisi seperti ini kita tetap bisa mewujudkan impian kita. Makanya Bapak Ibu, seandainya saya ingin katakan ya kepada Anda, jangan banyak berpikir deh. Pokoknya sesegera mungkin ayo kita mencari ya. Bagi Anda yang masih muda, masih mahasiswa, mari kita mencari sebuah peluang yang bisa kita jalankan fleksibel dan bisa mendatangkan penghasilan. Bagi Anda yang sudah bekerja, ayo carilah, jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Karena kalau keranjangnya jatuh, ya telurnya bisa pecah. Tapi taruhlah telur di beberapa keranjang. Nah, itu. Nah, salah satunya mungkin keranjang yang lain adalah di sini. Nah, itu perubahan satu persatu. Dan menariknya Bapak Ibu, bukan cuma saya sendiri yang berhasil, ya, bukan cuma saya sendiri, tapi ada begitu banyak teman-teman saya, sahabat saya, tim saya di sini yang dulunya mungkin ada yang naik motor, mungkin jalan kaki saja, tapi akhirnya bisa mewujudkan impiannya satu persatu. Ini ditampilkan semua mobil bukan karena mau pamer, bukan, ya, yang ngapain mau pamer gitu, bukan mau pamer, tapi ini bukti perjuangan orang yang dalam kondisi minus tapi bisa berhasil. Nah, jadi artinya ini pesan buat kita semua, siapa yang berjuang, dia pasti bisa mendapatkan apa yang diimpikan. Tidak penting latar belakang Anda, mau orang tua Anda susah, mau orang tua Anda miskin, tidak penting. Yang penting Anda mau berjuang. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, ketika saya ditanya, kenapa sih Pak Indra bisa semangat gitu? Karena saya punya alasan. Saya punya alasan terkuat. Kenapa saya harus berhasil? Anda mungkin hari ini yang nonton dari seluruh Indonesia, mungkin ini ada dua pertanyaan yang sederhana tapi sangat sulit. Untuk siapa Anda berjuang? Untuk siapa kesuksesan Anda? Jadi kalau Anda sudah temukan alasan Anda, kenapa Anda berjuang? Untuk siapa Anda berjuang? Untuk siapa sukses Anda? Ketika Anda sudah temukan alasan itu, insya Allah, apa yang Anda impikan dan Anda siap bekerja keras, bayar harganya, itu akan terwujudkan. Nah, jadi modal utama di usaha ini Bapak Ibu, Anda tidak perlu pintar, Anda tidak perlu hebat. Mau latar belakang Anda seburuk apapun tidak penting semua. Yang penting adalah apa alasan Anda, kenapa Anda mau berjuang.
Untuk siapa sukses Anda? Mungkin untuk orang tua Anda, mungkin untuk bapak Anda, ibu Anda. Mungkin Anda kepingin naikkan haji. Mungkin Anda kepingin bangun rumah orang tua. Mungkin Anda kepingin lunasi utang orang tua. Ini pertanyaan yang sederhana, tapi tidak semua orang bisa jawab. Makanya saya tanya kepada Anda, untuk siapa Anda berjuang? Untuk siapa Anda sukses? Apakah Anda ingin dilahirkan, Anda hidup seperti biasa, terus Anda tidak pernah memberikan yang terbaik buat orang tua Anda? Anda tidak pernah memberikan yang terbaik buat orang-orang yang Anda sayangi. Dan akhirnya orang tua Anda satu persatu meninggalkan Anda, dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Untuk siapa Anda berjuang? Untuk siapa sukses Anda? Ketika Anda sudah punya alasan ini adalah modal utama kita berhasil. Upline saya Bapak Lustendian mengatakan 99% adalah impian. Makanya ini selalu Anda tanyakan dalam hati Anda tiap hari, untuk siapa Anda berjuang? Ketika Anda sudah temukan itu alasan, ya, insya Allah Anda siap berjuang. Anda tidak akan terasa panasnya matahari lagi karena Anda sudah punya impian. Sama nih, seandainya saya ngomong kepada Anda, saya ingin ada Anda jalan dari tempat Anda sekarang, terus Anda jalan kaki ke suatu tujuan yang dimana jaraknya 100 km. Tapi dengan berjalan kaki, saya yakin Anda akan menolak. Anda akan mengatakan, Pak, terlalu jauh, Pak. Pak, jauh banget, masa jalan kaki? Tetapi kalau sampai di sana, sampai di tempat tujuan 100 km tersebut, ada hadiah yang Anda dapatkan, tiket umroh orang tua Anda. Saya yakin Anda akan bersemangat jalan kaki sampai sana karena ada tujuan. Begitupun dengan kami, Bapak Ibu. Begitupun dengan saya pribadi. Kenapa saya berjuang? Karena ada tujuan. Karena ada tujuan. Bapak Ibu, kalau Anda sudah Anda punya alasan terkuat Anda, saya akan mensyukur Anda, tim Anda akan mensyukur Anda. Anda akan berjuang tidak sendiri, Anda akan berjuang dengan tim-tim Anda. Dan Bapak Ibu, selalu berpikir positif, ubahlah mindset Anda untuk selalu menang.